Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya berada di bekas jalur lori, jalur kereta tebu nonaktif pabrik gula Semboro yang berada di sekitar daerah Gumuk Mas. Nah, di lokasi ini ada perempatan rel antara jalur kereta tebu yang mengarah ke selatan utara dengan bekas jalur kereta api Rambi Puji Lumajang. Sekarang kedua jalur ini sudah sama-sama nonaktif. Untuk jalur kereta tebu ini terakhir digunakan pada musim giling tahun 2022. Saat jalur kereta tebu ini masih aktif, di tahun 2020 yang lalu saya pernah ikut lokomotif dari ladang tebu Gumuk Mas dari arah selatan menuju ke perempatan rel ini dan berhenti di sini untuk meliput perempatan rel kereta tebu dengan bekas jalur KA. Nah, waktu itu saya mengambil gambar kurang lebih di posisi ini, di sekitar angle ini saya mengambil gambar. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Sayangnya sekarang jalur kereta tebu menyusul nonaktif seperti halnya jalur kereta api. Untuk jalur kereta api Rambi Puji Lumajang ini infonya nonaktif sekitar tahun 1986. Dan jalur kereta tebu yang ke arah utara menuju ke pabrik gula putus sampai di depan sini teman-teman. Ya, putus di sini. Perempatan relnya ada di sebelah selatan itu. Saya dulu juga pernah mengambil video kereta tebu dari ladang tebu Gumuk Mas Talang Ireng menuju pabrik gula Semboro. Saya mengambil video kurang lebih dari angle ini. Waktu itu di sebelah kiri jalur rel ini belum ada perumahan teman-teman, masih rimbun dengan pepohonan. Link videonya juga saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Sekarang sudah ada beberapa rumah dan jalan setapak di sebelah kanan jalur rel juga sudah dipaving. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan membandingkan kondisi jalur kereta tebu ini sekarang dengan saat masih aktif dahulu. Kita lanjut ke arah selatan. Oke. Nah, dahulu belum ada rumah ini teman-teman. Nah, di sini terlihat jelas relnya ya. Jalan paving ini mepet sekali dengan relnya ya. Bantalannya sebagian melayang. Mungkin lama-lama ini relnya bisa hilang teman-teman karena tanah di bawah rel ini tergerus. Kalau gini keren ya, ada rel di depan rumah, apalagi saat masih aktif. Jadi bisa lihat kereta tebu dari depan rumah.
Oke, kita lanjut ke arah selatan teman-teman. Dan di lokasi ini relnya sudah putus teman-teman. Ya, dulu saya juga pernah membuat video di sini saat relnya baru diputus. Jadi masih belum ada rumput-rumput ini ya, masih bersih. Jadi karena jalur ini nonaktif dan di sebelah utara sana sudah banyak yang putus, jadi di sini juga diputus untuk jalan warga mungkin ya. Oke, kita lanjut ke arah selatan. Dan di depan itu ada perlintasan dengan Jalan Raya Gumuk Mas. Dan di sini ternyata relnya juga dihapus, relnya juga dicabut di lokasi ini. Dulu saat saya membuat video rel yang putus di belakang di dekat masjid tadi ini belum dihapus. Nah, sekarang sudah dicabut juga. Ya, ternyata seperti yang kita lihat, jalur di sebelum perlintasan dengan Jalan Raya Gumuk Mas juga sudah dihapus. Saya coba flashback di beberapa tahun yang lalu, tahun 2020 saat saya CR-an naik lokomotif ke Ladang Tebu Gumuk Mas, Talangireng. Waktu itu lokomotif melewati jalur ini mengarah ke selatan, menuju ke perlintasan di depan itu. Dan melintasi jembatan di dekat makam ini. Dan sekarang menyisakan rangka jembatan saja. Rel dan bantalan sudah dihapus. Perlintasan Kerta Tebu dengan Jalan Raya Gumuk Mas. Nah, di sisi selatan perlintasan ada jembatan. Dahulu saat jalur ini masih aktif dilewati kereta lori, saya pernah naik di lokomotif melewati perlintasan barusan dan jembatan ini menuju ke Ladang Tebu di arah selatan sana.
Oke, kita lanjut ke arah selatan mengikuti jalur ini. Dari depan sana ada dua percabangan. Percabangan ke arah kanan, ke arah barat, dan percabangan ke arah kiri, ke arah timur. Jalur dari jembatan ke arah selatan masih ada, teman-teman. Nah, terlihat kilauan permukaan relnya. Setelah jembatan kecil inilah tersedia percabangan ke arah timur. Masih terlihat percabangannya. Namun selain percabangan itu, rel tertutup rumput. Di sekitar sinilah posisi lidah wesel percabangan. Jalur yang berbelok ke arah kiri ini hanya mentok di ladang tebu ini, teman-teman, tidak berlanjut kemana-mana. Kita terus mengikuti jalur yang lurus ke selatan. Setelah kita melewati percabangan ke arah kiri, sebentar lagi kita akan menjumpai percabangan ke arah kanan, ke arah barat. Disinilah lokasi bekas jalur percabangan yang berbelok ke arah kanan, ke arah barat. Nah, benar, itu masih terlihat ada permukaan percabangannya. Jalurnya masih ada, teman-teman, namun tertutup rumput dan tanah. Dahulu saya juga pernah mengambil video di sini saat lokomotif mengantar lori kosongan ke jalur yang berbelok ke arah kanan, ke arah barat ini. Jadi waktu itu saya mengikuti lokomotif mengantar lori kosongan ya di ladang tebu Gemuk Mas di jalur yang berbelok ke arah kanan ini. Relnya masih ada, baik yang lurus ke selatan maupun yang berbelok ke arah kanan ini. Nah ya, masih ada. Jadi sama seperti jalur percabangan sebelumnya, jalur percabangan yang berbelok ke kanan ini pun mentok di sini, teman-teman, tidak berlanjut kemana-mana. Ya, untuk mengangkut tebu di ladang tebu ini, rel yang masih berlanjut adalah rel yang terus ke selatan. Di sana ada bekas jalur segitiga. Namun jalur yang masih aktif terakhir adalah jalur yang berbelok ke arah barat untuk mengangkut tebu dari ladang tebu Talang Ireng. Oke, jadi saya sudahi video ini. Untuk penelusuran jalur yang terus ke arah selatan lalu berbelok ke kanan ke arah barat hingga jalur di ladang tebu Talang Ireng akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.